Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanahu wa ta'ala في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita buka majelis kita tentunya dengan senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas seluruh nikmat karunia dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari nikmat-nikmat kehidupan kita, nikmat sehat wal afiyah kita, terutama nikmat iman dan juga nikmat keislaman kita. Nikmat kita masih dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Nikmat kita masih dibersamakan dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Nikmat kita masih dimudahkan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga Allah SWT tunjuki jalan bagi kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam majelis ilmu, majelis kebaikan, di mana kita tentunya datang duduk di majelis ini dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengkaji sunnah-sunnah Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh. Allah jadikan dia seberat-beratnya timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini dan bisa jadi juga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang adalah tema yang kita ambil dari hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Di mana Nabi SAW sebagaimana disampaikan an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis ini disampaikan dari Abu Ruqayyah. Nama asli beliau Tamim bin Aus Ad-Dari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah. Nasihat untuk Allah. Wali kitabih, nasihat untuk kitabnya. Wali rasulih, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan juga nasihat untuk para pemimpin, para imam, kaum muslimin, dan juga orang-orang awam di antara mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu angkat tema tentang agama itu nasihat. Ya. Dan kita perlu mengingatkan kembali diri kita semuanya yang hadir, maupun mungkin keluarga kita. Dalam kondisi hari ini,
Banyak orang yang kemudian menyepelekan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Banyak orang yang kemudian meninggalkan sholat-sholatnya. Banyak orang yang kemudian dia tidak malu bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ketiga yang berani-berani mengharamkan atau mungkin menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Hari ini terjadi banyak, ya. Sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah kemudian mereka halalkan. Hari ini banyak orang yang kemudian meninggalkan sholat-sholat mereka. Padahal sholat itu apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang kemudian tidak mengamalkan agamanya, bahkan kemudian meninggalkan apa? Agamanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi agama ini yang dibawa oleh Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita perlu menyampaikan nasihat kepada mereka. Makanya Nabi SAW 14 abad yang lalu telah mewanti-wanti bahwasanya apa? Ad-din an-nasiha. Agama itu nasihat. Ya. Dan yang unik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk kepada penjelasan para ulama tentang hadis yang mulia ini, kata para ulama hadis, Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha. Pokok kalimatnya dan juga khabarnya atau penjelasannya itu dua-duanya dalam bentuk ma'rifah, yaitu bentuk alif lam. Ad-din an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan pokok kalimat, penjelasnya itu biasanya pada umumnya itu dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum. Ya. Ad-din nasihatun, biasanya begitu. Ya. Tapi dalam hadis ini Nabi mengatakan ad-din an-nasihatu, bukan nasihatun. Ya, sebagaimana kalau dalam bahasa Arab, ya, al-masjidu, masjid itu kabirun, dalam bentuk tanwin, besar. Walaupun memang kemudian tidak salah kalau kemudian dua-duanya dalam bentuk alif lam. Ad-din an-nasihah. Nah ternyata, kata para ulama kita, ketika pokok kalimat atau subjek dalam bahasa kita, kemudian predikatnya juga sama-sama ma'rifah, ternyata ini kalimat maksudnya adalah maknanya lil hasr, pembatasan. Maknanya apa? Pembatasan. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan agama itu hanyalah, kan gitu. Pembatasan. Agama itu hanyalah nasihat. Ya. Sehingga kata para ulama hadis kita, Nabi menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya agama ini adalah betul-betul nasihat dan hanya nasihat. Sehingga jangan sampai orang kemudian meremehkan nasihat. Jangan sampai kemudian orang meninggalkan nasihat. Atau ada orang yang kemudian dinasehati, kemudian telinganya ditutup. Atau ada orang yang dinasehati, masuk telinga kanan, kemudian keluar lagi telinga kanan. Nggak ada yang resep. Atau bahkan mereka menganggap remeh nasihat-nasihat yang datang dari Allah berupa Al-Quran, nasihat-nasihat yang datang dari Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ya. Saking pentingnya itu nasihat sampai tadi Nabi mengatakan apa? Ad-din an-nasihat. Dua-duanya dibentuk ma'rifah pakai alif lam. Agama itu hanya nasihat. Dan saking pentingnya sampai imam besar kita dan semoga Allah merahmati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sampai beliau mengatakan apa? Seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu surat saja kepada kita, cukup surat ini. Cukup surat ini, yaitu surat yang ke-103 di dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Asr. Karena isinya salah satunya adalah berkaitan dengan apa? Nasihat. Saking pentingnya nasihat itu sampai imam besar kita, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, cukup udah kalau Allah menurunkan satu surat saja, surat ini udah cukup bagi kita.
Kata Allah apa? Wal asr. Demi waktu. Demi masa. Wassalam. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia pasti rugi. Semua yang jenisnya manusia pasti dijamin rugi. Dan ini Allah yang berfirman kepada kita. Semua manusia, maaf, mau yang laki-laki maupun perempuan, atau kalau ada orang yang mengklaim saya berada di antara keduanya, kalau dia manusia, semuanya rugi. Ya, zaman sekarang kan banyak orang yang apa? Seakan-akan berada di tengah-tengah. Enggak laki, enggak perempuan. Lantas siapa tuh? Kan gitu ya. Tapi kalau dikatakan dia tetap apa? Manusia, dijamin semua rugi. Kenapa demikian? Karena para ulama menjelaskan Allah menguatkan dengan 3 kekuatan tadi. Kalimat inna taukid, sesungguhnya benar-benar. Ya, kemudian apa? Kalimat al-insannya pakai alif lam, artinya yang berjenis manusia. Kecuali yang bukan berjenis manusia. Misalkan bebatuan, tumbuhan. Berjenis manusia siapapun dia, laki, perempuan, besar, kecil. Ya, anak-anak yang sudah mumayyiz atau yang belum. Kalau dia manusia, pasti apa? Rugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Siapa yang tidak rugi itu? Ada 3. Yang pertama kata Allah, illalladzina amanu. Orang-orang yang hidupnya, manusia-manusia yang hidupnya beriman, dijamin tidak rugi. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman dengan takdir, beriman kepada kitab-kitabnya, Rasulnya. Sebagaimana yang kita fahami dalam 6 rukun iman. Orang yang beriman dijamin nggak rugi. Orang yang kafir, manusia yang kafir, dan na'udzubillah min dzalik, kalau sampai matinya dia bawa kekafirannya, rugi tuh dia. Sudah rugi di dunia, nanti di akhirat pun dia rugi. Yang kedua, wa amilus solihat. Yang dijamin tidak rugi, orang yang bukan sekedar beriman, tapi dia mewujudkan imannya dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, yang menjadi bahasan kita, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan juga dalam apa? Dalam kesabaran. Nah, di antara yang dijamin, ya, yang dijamin tidak rugi adalah orang yang saling apa? Menjaga nasihat, menjaga wasiat. Dalam bahasa yang lainnya, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Makanya betul Nabi mengatakan apa? Ad-din, agama itu an-nasihat, hanyalah nasihat. Dan nasihat itu bagian dari pilar-pilar kekuatan agama. Orang kalau kemudian udah meninggalkan apa? Nasihat, enggak peduli nasihat, maka jangan salahkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, jangan salahkan Allah. Kata Nabi SAW, kalau kalian berdoa sampai meneteskan air mata darah, doa kalian nggak pernah dikabulkan. Karena menganggap remeh apa? Nasihat. Ini majelis kita pagi hari ini. Itu majelis apa? Nasihat. Kalau ada orang yang kemudian udah nggak peduli terhadap apa? Majelis-majelis seperti ini, jangan salahkan Allah kalau kemudian ditimpa kalian apa? Berbagai musibah, ujian. Karena kalian meninggalkan agama. Meninggalkan, meremehkan apa? Nasihat. Kalau seorang anak udah nggak peduli terhadap nasihat dari orang tuanya, dia menganggap apa namanya? Orang tuanya udah kolot, udah ketinggalan apa? Zaman, misalkan gitu ya. Maka jangan salahkan Allah kalau kemudian apa? Hidupnya si anak ini dia nggak ada tujuannya. Bingung dia. Ya. Jangan salahkan kalau kemudian ada orang yang apa? Betul-betul tulus, seorang sahib, seorang sahabat menasehati sahabat yang salah. Kemudian sahabat yang salah ini menganggap apa? Temannya ini berlebihan sehingga dia apa? Enggak mendengarkan nasihatnya. Jangan salahkan kalau kemudian dia apa? Kemudian jatuh kepada pertemanan yang apa? Yang buruk. Menjauhkan dia dari kebenaran, dari kebaikan. Nah, ini nasihat. Ya, kenapa kemudian kita perlu angkat tema ini? Karena Nabi mewanti-wanti kepada kita bahwasanya agama itu apa? Nasihat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kata-kata ad-din, ya, kata para ulama kita,
Nabi tadi mengatakan ad-din an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Kata-kata ad-din itu bisa dua makna dalam bahasa Arab. Ada makna ad-din ya, yang bermakna adalah apa? Agama, dan kemudian yang kedua ad-din bermakna pembalasan ya. Dan kita dapati dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua makna ini. Contoh makna bahwasanya ad-din itu maknanya adalah agama. Allah berfirman wa raditu lakumul islama dina. Nah, itu ada kalimat apa? Din, agama. Dan aku, kata Allah, telah meridhoi Islam sebagai agama bagimu. Artinya aturan yang kemudian kita terikat dengannya, itu agama. Kan gitu ya. Dimana kita apa? Terikat dengan agama ini karena agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan coba-coba kita cari istilahnya aturan-aturan lain. Ya, kalau boleh dikatakan agama-agama lain. Nah, ada orang yang kemudian saya nggak mau nggak mau beragama, saya mau bebas. Agama kok saya diatur ini, nggak boleh ini, hanya ini yang boleh dimakan, yaitu dilarang dimakan dan seterusnya. Ini ada orang-orang yang kemudian nggak mau beragama. Nah, ini juga keliru. Kenapa? Dia menyalahi fitrahnya. Dia menyalahi apa? Fitrahnya. Ya, karena fitrahnya seseorang itu dia beragama. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami dulu mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi belakang mereka. Ketika Allah mengeluarkan kita semuanya dalam wujud manusia, sebelum dikeluarkan Allah mengadakan apa? Wa asyhadahum ala anfusihim, mengadakan sebuah perjanjian, persaksian, di mana kepada semua ruh tanpa terkecuali, semua manusia ruhnya dulu ketika sebelum keluar dari perut ibunya diadakan persaksian oleh Allah. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka semua ruh menjawab apa? Qalu bala, iya engkau Tuhan kami. Tuh Allah ingatkan tuh. Seandainya ayat ini nggak turun, maksudnya ayat ini nggak sampai kepada kita, kita nggak tahu tuh jemaah. Tapi ayat ini sampai kepada kita, Allah ingatkan bahwasanya dulu di alam rahim, sebelum kita keluar sebagai manusia, itu sudah ada perjanjian. Semua manusia itu sama. Muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, siapapun itu sudah ada perjanjian dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjadi saksi, qalu bala syahidna, engkau Tuhan kami. Ya. Dan apa maksud Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian itu? Jangan sampai kalian nanti seenak saja ketika lahir ke dunia, kalian pilih jalan sendiri-sendiri. Enggak. Kalian ikuti aku. Dan aku turunkan agama yang sesuai dengan fitrah kalian. Apa itu? Agama Islam. Makanya Allah dalam ayat yang lainnya mengingatkan juga kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-din. Nah, ini kata-kata agama nih. Ya. Ini dalil yang kedua. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada din yang hanif, yang lurus. Maksudnya adalah agama apa? Islam. Fitratullah, itulah fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha. Ya Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. Berarti agama ini sesuai dengan fitrah manusia, jamaah. Kalau orang kemudian cari-cari agama yang lainnya, silakan dia. Nggak bakalan mendapatkan kepuasan hidup. Nggak bakalan mendapatkan ketenangan hidup. Kenapa? Nggak sesuai dengan fitrahnya. Nggak sesuai. Hanya satu agama yang Allah jadikan sesuai dengan fitrah kita. Yaitu yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan rasul sebelum beliau. Cuma disempurnakan oleh Allah lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kan banyak tuh, alhamdulillah saudara-saudara kita yang mereka tuh masuk Islam. Sebenarnya bukan baru masuk Islam, tapi kembali kepada fitrahnya.
Ya. Mereka banyak tuh yang berkisah, Pak. Yang mu'alaf-mu'alaf itu banyak berkisah. Cari ini, nggak dapet. Pengen ketenangan di agama ini, nggak dapet. Ketika mereka memeluk Islam, ini yang selama ini saya cari. Karena memang sesuai dengan fitrahnya. Coba, ada agama yang pemukanya, ibaratnya kita kayak da'inya, itu nggak boleh nikah. Betul kan ya? Sedangkan Islam mengajarkan apa? Nikah. Dan mereka apa? Nggak boleh, kami orang suci, nggak boleh nikah. Nggak sesuai dengan fitrah. Akhirnya apa? Bagaimana mereka melampiaskan nafsunya? Terjadilah main belakang. Di balik-balik tembok mereka melakukan perzinahan. Betul kan? Terjadi kan? Kenapa? Nggak sesuai dengan fitrah jamaah. Nggak sesuai dengan fitrah. Ada orang yang maaf, suka laki-laki dengan siapa? Laki-laki. Perempuan dengan siapa? Perempuan. Nggak sesuai dengan fitrah. Mereka mencari kebahagiaan, mereka ngaku saja. Mereka mengklaim kami begini nih, LGBT ini kami bahagia. Bohong itu. Bohong. Nggak pernah mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Nggak sesuai dengan apa? Fitrah. Fitrahnya laki-laki diciptakan untuk siapa? Wanita. Wanita diciptakan untuk siapa? Laki-laki kok. Dan ini ada orang yang keluar menyalahi fitrahnya, Pak. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan apa? Perempuan. Sampai kapanpun mereka mengklaim mencari kebahagiaan lewat LGBT-nya, demi Allah nggak bakalan mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka menyalahi apa? Fitrahnya. Cuma satu agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu ad-din al-Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ke agama yang hanif, yang murni, yang lurus, yang bersih. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan pada ciptaan Allah. Maka perhatikan baik-baik. Islam menjadi solusi. Ya. Dan itu makna dari din, yaitu agama. Aturan yang Allah buat untuk manusia agar manusia bahagia. Allah turunkan agama ini. Ya. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak memahami. Mereka cari-cari ya, yang sesuatu yang bisa membahagiakan diri, menenangkan hatinya. Akhirnya mereka putus asa. Ada yang naudzubillah karena pencariannya nggak dapat, bunuh diri. Ya. Ada yang kemudian memang dapat, tapi bertahun-tahun lamanya dan juga jalannya begitu terjalnya, akhirnya mereka kembali kepada fitrahnya. Dan itu pun dialami oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, Salman Al-Farisi. Iya kan? Dia cari itu agama yang benar. Ya. Tadinya dia ngikut Yahudi. Kemudian ngikut pendeta Nasrani. Sampai kata Salman, kok aku nggak pernah mendapatkan sesuatu yang aku cari. Ketika bertemu dengan Muhammad SAW dan kemudian menelaah agama yang dibawa oleh Muhammad, kata Salman, ini yang selama ini aku cari. Ya. Maka ini yang pertama makna din, maksudnya adalah agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menandaskan kepada kita, ini agama satu-satunya yang yang diterima, yang diridhoi. Kata Allah Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah, yang dengan sebab agama ini amal kebaikan diterima. Menjadi amal bekal nanti di akhirat, itu hanya Islam. Berarti agama yang lain gimana Ustaz? Perhatikan ayat berikutnya. Kata Allah wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu. Siapa yang coba-coba cari agama selain daripada Islam, maka kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang berfirman. Dan kita wajib sampaikan ini kepada siapa? Saudara-saudara kita. Agama kita ini satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jangan sampai kemudian seseorang lupa. Bahkan dia menganggap remeh agama ini. Enggak dijalankan ini agama. Sehingga syaitan menguasainya. Sampai kemudian dia merasakan sesuatu yang Yang justru bertolak belakang. Kan begitu.
Makanya kita sampaikan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat ke-19 dan surah Ali Imran ayat yang ke-85. Allah katakan apa? Agama yang diridhoi oleh Allah cuma satu, Islam. Lantas gimana tuh? Nabi-nabi sebelumnya. Nah, kan kadang orang suka bertanya begitu, ya kan? Ya. Nasrani, Yahudi, gitu kan? Bagaimana itu? Ya. Agama Nasrani pada hakikatnya yang sekarang ini mereka yakini sebagai sebuah agama, mereka kalau kembali kepada tuntunan nabinya yaitu Isa alaihi salatu wassalam, pasti mereka itu sama, Pak. Ngikutin apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa nggak pernah mengajarkan kalau beribadah itu kemudian apa? Caranya seperti yang dilakukan sekarang. Nabi Isa mengajarkan kalau ibadah apa, Pak? Sholat, sholat sama dengan Nabi kita. Nabi Musa mengajarkan kalau ibadah sholatnya, sholat ruku sujud sama kepada siapa? Kepada Allah. Nggak pernah Nabi Musa mengajarkan kalau sholat berdiri di hadapan tembok tertentu yang disebut sebagai tembok ratapan, kemudian engkau nangis di situ engkau sudah beribadah. Nggak pernah Nabi Musa mengajarkan begitu. Dan itu sekarang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Habis kemudian mereka menumpahkan apapun di tembok itu, kemudian mereka merasa apa? Sudah selesai beribadah, besok balik lagi. Nabi Musa nggak pernah mengajarkan begitu. Nabi Isa pun tidak pernah mengajarkan apa yang sekarang dilakukan. Nabi Isa sama, Nabi Musa sama, Nabi siapa lagi? Sulaiman, Daud, Nabi Yahya dan seterusnya mengajarkan apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan salat, sujud di hadapan Allah, mengajarkan apa? Berzakat bagi orang yang mampu, menyalurkan hartanya di jalan Allah, sama, semua nabi itu sama mengajarkan. Berbakti sama orang tua sama. Nggak ada yang mengajarkan ibadah yang lainnya, tidak ada. Cuma memang agama Islam baru Allah turunkan namanya kepada siapa? Nabi akhir zaman. Dengan firman Allah tadi dalam surah Al-Maidah ayat yang ayat yang ketiga, maaf. Kata Allah apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, hari Arafah, ya, aku telah apa? Sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagimu. Baru itu disebutkan namanya. Lantas agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang lainnya, kata para ulama dalam kitab Masyarah, kitab Tauhid, mereka agama Tauhid. Ya, tapi sama. Semuanya sama. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang Rasul yang ajakannya cuma satu. Apa? Beribadahlah kepada Allah. Sama, Pak. Nabi Adam mengajarkan anak keturunannya ibadah kepada Allah. Nabi Nuh generasi ketiga dari Adam sama mengajak apa? Manusia, karena manusia pada saat udah lebih banyak, sama mengajarkan apa? Bertauhid kepada Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim, begitu pula Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh, sama. Mereka mengajak kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang beda memang syariatnya. Yang beda apa? Syariatnya. Ya. Dan syariat itu disempurnakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, harusnya manusia kembali lagi kepada fitrahnya, yaitu kepada agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Makanya Nabi sampai mengatakan apa? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ya, tidaklah mendengar orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tentang diutusnya aku, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, mereka mati di atas agama itu, mereka mati dalam kondisi apa? Diancam dengan neraka. Itu Rasul kita yang mengatakan, jemaah. Ya, itu Rasul. Ya. Jadi kita makanya ini nikmat yang agung, kita beruntung. Betul ya? Kita ditakdirkan oleh Allah, maaf, keturunan kita, maksudnya ke atas, semuanya apa? Muslim. Anak-anak kita Muslim. Kan gitu kan? Kita beruntung, itu nikmat yang besar, Pak. Yang wajib kita syukuri. Jangan sampai kemudian kita kufur.
dengan nikmat din ini. Jangan. Banyak orang yang kemudian maaf, sebaliknya. Orang-orang yang mu'alaf itu menjadi sungguh-sungguh, betul kan? Masya Allah, mereka mempelajari Islam. Mereka bahkan apa? Mendakwahkan Islam. Padahal mu'alaf. Ini yang lahir kakek neneknya Muslim, gitu kan? Orang tuanya Muslim. Malah justru meremehkan agamanya. Ya. Nah ini kenapa senantiasa kita ingatkan nih. Walaupun terkesan maaf, ini kayaknya materi sering-sering diulang. Yang diulang aja kadang suka apa? Lupa, apalagi kagak diulang. Kita ingatkan nih, kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim dan mukmin. Pegang erat-erat itu, Pak. Jangan hanya karena maaf, harta, kemudian apa? Agamanya ditukar. Jangan hanya gara-gara kegantengan, kecantikan, agamanya dia apa? Ditukar. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang yang begitu. Itu karena apa? Lemah pemahaman. Makanya kita ngaji, duduk. Ya, sedikit demi sedikit kita kaji agama kita. Duduklah. Dan juga duduknya kita di Masjid Az-Zumar ini paling sepekan apa? Sekali. Gitu Pak Nanang. 2 kali. Sepekan 2 kali. Alhamdulillah. Duduk Pak. Ramaikan. Makmurkan masjid kita. Masjid kita jangan sekedar dimakmurkan hanya dengan sholat-sholat saja. Enggak. Tapi makmurkan di kajiannya, duduk. Sampaikan kepada orang. Di Az-Zumar ada kajian Sabtu kedua dengan hari apa? Setiap Sabtu. Sabtu ada kajian, hadir, makmurkan masjid. Duduk di majelis ilmu sehingga kita tahu. Ternyata agama kita punya hak dari kita, Pak. Yaitu apa? Dipelajari. Bukan sekedar status KTP kita saja, status nama kita saja. Tapi agama diilmui, dipelajari. Bab demi babnya sehingga kita jadi tahu apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, mana yang diajarkan oleh Rasul, dan mana yang bukan diajarkan oleh Rasul SAW. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, din artinya apa? Tadi, hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah, Maliki yaumid din. Kata-kata din di situ bukan agama, tapi maknanya apa? Hari pembalasan. Bahasanya ad-din itu maknanya apa? Suatu saat nanti semua kebaikan kita dibalas oleh Allah, termasuk semua kejahatan kita pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yaumuddin. Itulah hari apa? Ad-din. Ya. Jadi jangan sampai kemudian apa? Salah kita memaknai. Ya, yang harusnya apa? Agama diartikan pembalasan. Yang harusnya pembalasan diartikan apa? Agama. Itu nggak boleh. Harus ditempatkan. Ya. Sehingga sampai Allah mengatakan tentang hari pembalasan itu apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari di mana apa? Pada hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin. Seseorang nafsi Pak. Enggak bisa apa? Transfer pahala kepada orang yang pada hari itu enggak bisa. Ya. Dan urusan pada hari itu, hari pembalasan itu milik Allah saja. Enggak ada tuh malaikat sampai apa? Disuap oleh orang. Enggak ada. Kalau di dunia masih Pak. Betul ya kan? Masya Allah. Ya kan? Orang nyuap hakim. Hakim kemudian apa? Jadi tersangka. Orang nyuap jaksa. Jaksa jadi apa? Tersangka. Masih terjadi nggak? Masih Pak. Masih banyak lagi. Masya Allah. Ya kan? Tapi di akhirat nggak ada tuh situ. Ada orang yang mendekati malaikat. Wahai malaikat tolong bilang sama Tuhanmu. Saya nanti kalau bisa posisi di depannya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Semua nanti terbuka itu. Kita sampai manusia itu terbelalak. Ya, kita menyaksikan ya Allah amal kita, ya Allah banyak kebaikannya, alhamdulillah tersenyum kita. Banyak keburukannya, sedih kita. Semua itu urusan Allah SWT dan bagi Allah mudah menampilkan semuanya, mengumpulkan manusia dalam satu apa? Padang yang apa? Yang rata semuanya bagi Allah mudah. Menghisap manusia satu persatu bagi Allah mudah. Menimbang manusia amalnya bagi Allah mudah. Oleh karena itu selama sekarang kita masih ada di dunia, larilah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, tawakallah kepada Allah, ngaduklah kepada Allah.
Ya, udah saatnya nih hari ini kita mendapati banyak fitnah. Fitnah di luaran yang luar biasa sekarang fitnahnya. Betul kan Pak? Yang harusnya menjadi penegak keadilan justru dia sendiri yang apa? Yang menzolimi orang. Kan gitu kan? Yang harusnya menjadi contoh, teladan, ya bersih dari apa? Korupsi. Dia sendiri yang apa? Yang korupsi. Terjadi apa tidak? Terjadi Pak. Yang harusnya dia digugu, ditiru. Harusnya dia seorang ustadz, seorang apa? Kiai. Tapi dia sendiri yang menodai siapa? Santri-santrinya. Allahul musta'an. Terjadi apa tidak? Terjadi Pak. Ya, harusnya kan tokoh agama. Dia mengayomi santrinya, melindungi santrinya. Dia sendiri yang, maaf kalau bahasa kasarnya, menggarap santrinya. Bukan sekedar satu orang. Terjadi apa sih? Enggak. Terjadi sekarang Pak. Semoga Allah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Ya, dari fitnah akhir zaman yang luar biasa. Yang disangkanya benar, totonya apa? Batil. Yang disangkanya itu baik, totonya apa? Begajul. Ya. Disangkanya orang soleh, totonya apa? Justru apa? Dajjal. Banyak terjadi sekarang, Pak. Makanya kenapa tema ini perlu kita kaji beberapa momen. Artinya nggak satu kali ini saja. Ini bagian pertama. Nanti akan ada bagian kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau belum selesai materinya. Insya Allah siap, Bapak Ibu? Iya, enggak. Ya, jadi jangan satu kali, kemudian selesai, enggak. Karena perlu pemahaman. Ini baru pada kata-kata ad-din an-nasiha. Agama itu hanyalah apa? Nasihat. Kemudian, Nabi ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Nah ini unik nih, kita seringkali menyampaikan. Para sahabat itu haus akan ilmu agama. Sehingga mereka suka bertanya kepada sumber ilmu, yaitu Muhammad SAW. Nabi kita. Mereka sering bertanya, liman ya Rasulullah? Kenapa? Mereka ingin tahu maksud nasihat, agama itu nasihat itu apa? Nah, itu lihat para sahabat. Hirsnya, ketamakan terhadap ilmu, keingintahuannya terhadap ilmu, menjadikan mereka apa? Mulia di sisi Allah. Kata para ulama, kita di antara sebab para sahabat dimuliakan oleh Allah sampai Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an dalam banyak ayat. Allah ridho kepada mereka tuh. Dan mereka pun puas ridho dengan karunia Allah. Salah satu sebabnya apa? Karena mereka sering bertanya tentang apa? Hal-hal yang menyelamatkan agama mereka. Nanti datang tuh kepada kita hadis. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol. Amal apa yang paling utama? Nabi jawab. Nanti di hadis yang lain ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang, manusia yang paling layak aku pergauli dengan baik? Maka Nabi jawab, ibumu, ibumu, ibu. Kan gitu kan? Mereka sering bertanya. Dalam hadis yang lain, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, menyelamatkan aku dari api neraka. Ini para sahabat generasi terbaik. Mereka mulia karena mereka bertanya tentang agamanya. Bagaimana dengan kita sekarang, Pak? Sering saya sampaikan di forum ini, Masya Allah, udah nggak tahu tentang agama, nggak apa? Nggak bertanya. Ya. Anak-anak SMA kita, Pak, yang mereka itu sudah balik. Harusnya mereka itu apa? Duduk di majelis. Banyak saya temui, Pak. Ya Allah, udah SMA, nggak bisa baca apa? Quran. Banyak apa tidak? Banyak nggak, Bu? Anak SMA, Muslim, nggak bisa baca kitabnya. Walaupun kita nggak bermaksud untuk mencela, mereka SMA baru Iqra, ya nggak jadi masalah. Bahkan ada orang yang sudah umur 72 tahun datang kepada kita, Masya Allah. Ini orang bagus banget Pak, 72. Di sini yang 72 siapa? Hah? Masih di bawah 72 semua? Bapak 70-an lebih ya? Lebih kan? Datang ke kita ke masjid Pak.
Ya, karena dulu dia merasa jauh dari agama. Padahal dia muslim, Mbak. Dan juga yang kedua karena dia asik dengan dunianya. Dia itu apa namanya dari satu negara ke negara lain tugasnya apa? Konsulat ya, apa? Diplomat, maaf. Dia diplomat, Pak. Dia cerita sama kita. Coba Ustadz sebutkan negara mana yang belum saya kunjungi. Semua udah. Tapi dia datang apa? Untuk mau belajar. Dan sama sekali dia nggak bisa Pak baca Quran. Pak, mulai dari Iqra, nggak apa-apa Ustadz. Coba ya. Dan hari ini banyak Pak, jujur aja. Anak-anak SMA kita nggak ngerti tentang mandi, tata cara mandi janabah, mandi junub. Nah kalau salah mandi junubnya Pak, kira-kira sholatnya gimana? Nah, dia mandi seperti biasa. Dia nggak niatkan untuk junubnya, gitu ya. Dan dia sembarangan main apa siram begitu saja. Ada bagian tubuhnya nggak kesiram air. Kira-kira sholatnya sah apa tidak? Dia dalam kondisi junub, walaupun dia basah. Tapi cara mandinya tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi. Tapi sayangnya dia nggak bertanya. Paham sampai sini? Ya. Dia nggak ngerti mana sunnah, mana bid'ah. Tapi dia nggak duduk di majelis ilmu. Sehingga dia jatuh terus kepada perkara-perkara yang nggak pernah dituntunkan oleh Nabi. Tapi setannya mengatakan apa? Tenang aja, ini baik kok, ini baik. Banyak orang yang begitu, Pak. Ya. Makanya tanya, para sahabat mulia, itu salah satu sebabnya karena mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah tunjuki kami bagaimana Islam yang baik itu. Kan gitu. Udah 4 hadis itu tadi. Bagaimana Islam yang baik itu yang gimana? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Islam yang baik itu yang apa? Tetanggamu selamat dari apa? Lisan dan tanganmu. Dan juga apa? Yang baik akhlaknya. Mereka tanya, Pak, tanya. Dan uniknya pertanyaan mereka tidak berkaitan dengan dunia-dunia mereka. Enggak ada tuh hadis yang kemudian para sahabat bertanya apa? Tentang masalah bagaimana bertani ya Rasulullah, bagaimana cara beternak dan seterusnya. Enggak. Mereka yang tanyakan adalah keselamatan mereka di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Tentang urusan dunia, Nabi serahkan kepada mereka. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ketika Nabi lewat ada manusia yang bertanya, ya Rasulullah, ini bagaimana ya cara serbuk antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya? Nabi jawab apa? Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Bagaimana cara menghasilkan pohon korma yang buahnya manis? Kalian lebih tahu. Tapi kalau urusan agama, aku yang diamanahkan oleh Allah. Tanya sama Nabi. Nabi sekarang udah wafat. Ya kan hadisnya datang kepada kita. Bagaimana caranya? Duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu sesederhana apapun majelis ilmu, jangan pernah kita remehkan Pak, Bu. Duduk, ajak orang. Hari ini ajak supaya memenuhi masjid. Ya. Tapi memang pilihan Allah banyak apa tidak? Sedikit. Yang dipilih oleh Allah banyak apa tidak? Sedikit Pak. Banyakan mana nih yang sekarang pagi ini ngaji di Az-Zumar dengan yang sedang lari di BKT? Jawab. Silakan kumpulkan coba. Banyakan mana? Banyakan yang di BKT Pak. Ini hari Sabtu kan? Banyakan mana Az-Zumar dengan yang ada di Tamrin sana? Hah? Udah buka aurat, ya kan? Udah macem-macem. Memang pilihan Allah itu nggak banyak Pak. Ya, sedikit. Tapi kita beruntung menjadi orang yang Yang sedikit. Tapi kita ngaji, kita sholat, kita baca Quran. Bukan berarti kemudian nggak boleh kita olahraga, boleh. Tapi ada saatnya. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh, dunia kita boleh. Tapi ada batasannya. Tanyalah dunia agamamu. Niscaya engkau akan selamat. Makanya Allah mengatakan Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Nah, ini para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasul nasihat itu? Maka dijawab oleh Nabi yang pertama, lillah. Nasihat untuk Allah. Maksudnya apa? Apa Allah butuh nasihat? Bukan. Maknanya bukan begitu. Maknanya
nasihat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita dan Rabb alam semesta. Ya. Maka apa maksudnya nasihat yang berkaitan dengan apa? Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama mencakup dua hal. Kalau kita melaksanakan dua hal ini, berarti kita melaksanakan nasihat yang pertama. Apa yang pertama? Maksudnya nasihat untuk Allah, nasihat yang berkaitan dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini nasihat yang pertama berkaitan dengan apa? Rabb kita. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja dan kita murnikan, nggak boleh dicampur adukan ibadah kita dengan yang lainnya. Makanya Allah menyuruh kita, wa ma umiru apa? Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Kata Allah apa? Dan tidaklah mereka diperintah kecuali memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Kalau kita pengen nasihat yang berkaitan dengan Tuhan kita jalan, kita jaga ibadah kita. Jangan sampai orang kemudian hidup di atas dunia tidak beribadah kepada Tuhannya. Tadi ayatnya sudah kita sampaikan, Pak. Di alam rahim kita sudah mengakui bahwasanya Allah yang kita akan sembah. Allah Tuhan kita. Tapi kemudian memang pas lahir ke dunia, banyak tuh setan-setan datang kepada kita. Apa? Melalaikan kita dari Tuhan kita. Ya, sehingga banyak orang kemudian apa? Di dunia enggak beribadah kepada Allah. Dan Allah ingatkan lagi, Allah turunkan ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali agar apa? Beribadah. Dan kita mengingatkan nih, saya, Bapak Ibu sekalian diciptakan oleh Allah cuma satu tujuan, ibadah. Bukan untuk yang lain, Pak. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk mengumpulkan harta. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membanggakan atau membangun banyak rumah-rumah kita. Enggak, demi Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membangun istilahnya bangunan-bangunan besar kemudian kita banggakan kepada orang, bukan. Tapi kita diciptakan oleh untuk beribadah. Jangan lupa ini misi keberadaan kita di atas dunia ini sampai nanti kita ketemu dengan Allah untuk ibadah. Soal yang disebutkan tadi itu dijamin oleh Allah, Pak. Ini kadangkala yang sekarang manusia ini kebalik, Pak. Waduh, kalau saya nggak kerja saya bakalan mati nih. Saya bakalan sengsara. Betul kan? Ada orang yang berprinsip begitu, Pak. Ini kalau saya nggak korupsi nih mungkin saya nggak makan nih. Banyak orang yang begitu. Dia lupa itu. Makanya kita kasih nasihat. Wahai manusia, coba fahami bahwasanya apa? Tuhanmu punya hak dari kita. Ingat pertanyaan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, engkau tahu enggak apa hak Allah dari hamba? Dan apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasul. Kata Rasulullah apa? Amma haqqullah 'alal ibad. Adapun hak Allah yang kemudian menjadi kewajiban bagi kita adalah apa? Ayya'buduhu la yusyriku bihi syai'a. Agar apa? Manusia menyembahnya saja dan jangan berbuat syirik kepada Allah. Itu Allah punya hak dari kita, Pak. Jadi kalau ada orang yang hari ini nih meremehkan sholat, enggak mau sholat, berarti dia lancang terhadap Allah. Berarti dia tidak memenuhi haknya siapa? Haknya Allah. Ada orang yang Masya Allah, Pak, ya kan, hidupnya habis saja. Dia begadang sampai menjelang subuh. Kan gitu ya? Giliran subuh azan berkumandang, dia langsung tidur. Nanti bangunnya jam 12. Bangunnya siang. Nanti pas bangun, boro-boro zuhur. Enggak zuhur. Padahal dia muslim. Orang tuanya muslim. Begitu pula banyak orang yang kemudian dilalaikan oleh syaitannya. Asik dengan dunianya, Masya Allah.
Zuhur lagi rapat, nanti aja. Ya, asar pun rapat lagi. Maghrib juga apa? Di jalan. Isya udah apa? Kecapean. 5 waktu paling apa namanya? Subuh dia laksanakan. Kenapa? Karena memang dia mau apa? Buka dunianya di waktu pagi sehingga subuh masih bisa dilaksanakan. Padahal perintahnya 5 waktu, bukan apa? 1 waktu. Ada orang yang begitu, Pak. Makanya kita ingatkan hak Allah dari kita, yaitu apa? Allah kita sembah. Allah apa? Kita sembah. Jangan sampai kemudian kita lalai dari apa? Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian sombong, nggak mau beribadah kepada Allah. Diingatkan tuh. Bahwasanya apa? Yang menciptakan engkau, menciptakan alam semesta, memberikan rizki, menjagamu itu Allah. Ketika Allah menyuruh apa? Suruh menyembahnya, sujudlah kepada Allah. Dan banyak orang yang apa? Tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ya. Kalau kita beribadah hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Jangan dicampur adukan, Pak. Jangan dicampur adukan. Makanya tadi ayatnya, mukhlisina lahuddin. Betul-betul murni. Dan Allah SWT enggak mau. Bahkan Allah tidak suka. Dia apa? Disejajarkan dengan yang lainnya. Ibadah kepada Allah jalan, tapi ibadah kepada yang lainnya juga jalan. Nah ini enggak benar. Sholat Pak. Tapi kalau tanggal 10 Muharram kemarin, ini masih Muharram nggak? Masih ya? Cuci keris. Dengan keyakinan kalau nggak tanggal 10 Muharram nih, malam Syuro, kan gitu kan? Kalau nggak dicuci pakai air melati, gitu, bakalan kacau nih nanti rumah. Nanti ada musibah ini dan itu. Dia masih apa? Percaya tentang benda. Coba bayangkan. Tapi sholatnya, sholat rajin nggak? Jalan. Sholat jalan, tapi nggak murni. Masih ada kepercayaan yang lain. Haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Sholatnya jalan, Pak. Tapi datang ke orang pintar, tetap jalan. Ada gak yang begitu, Pak? Banyak. Datang ke Gunung Kemusuk, kemana lagi tuh? Ke bukit apa? Dia bawa kemenyan, dia kemudian apa? Dupanya dinyalain, tapi setelah itu nanti turun dari gunung dia sholat. Bukan ini yang dimaksud. Murni kita. Betul-betul apa? Murni. Kalau kita ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita takut, cinta, tawakal hanya untuk Allah. Makanya ayatnya jelas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kepada siapa? Lillah. Bukan apa? Li ghairillah. Ingat, Rabb kita kata Nabi itu pencemburu, Pak. Allah Rabb kita itu pencemburu, Pak. Dia nggak mau diduakan. Nggak mau. Ya. Lah ibu-ibu aja nggak mau diduakan, betul apa nggak, Bu? Nah iyalah tuh, kenceng banget ya kan. Tuh, bapak-bapaknya yang di depan tuh dengerin tuh istrinya siapa tuh. Ya. Ya. Apalagi Allah nggak mau Allah diduakan. Jadi yang namanya syirik itu, satu, Allah ditinggalkan. Dia menyembah pohon, menyembah bintang. Itu jelas syirik. Allah enggak pernah disembah. Ini syirik. Termasuk juga syirik yang kedua, Bah. Ini Allah. Misalkan contoh ya. Ini Allah. Tapi dia juga menjadikan yang lainnya sejajar dengan Allah. Paham? Ya seperti tadi. Sholatnya jalan. Sedekahnya jalan. Haji umrohnya jalan. Tapi ke dukun jalan. Ke orang pintar jalan. Ya, kemudian bakar kemenyan, ke kuburan, jalan. Dia minta di sana, itu juga syirik. Dan itu terjadi sekarang, Pak. Ya, banyak orang-orang yang kemudian apa, mau naik jabatannya, datang ke orang apa, pintar. Ya mau bayar berapapun gampang. Yang penting kira-kira saya bisa jabat lagi atau enggak. Ya, padahal dia apa? Jamaah masjid, sholat, umroh berkali-kali. Nah, marilah kita murnikan ketaatan kita hanya untuk Allah saja, Pak. Jangan sampai apa? Kita beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada yang lain itu nggak boleh.
Ya, ingat sekali lagi, ikhlas itu betul-betul murni. Ya, saking murninya itu keikhlasan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, susu di hewan itu, di tubuh hewan itu, susunya padahal dekat dengan darah, tapi ketika dikeluarkan, susunya campur darah apa enggak? Enggak. Itu maksudnya ikhlas begitu. Ya. Artinya betul-betul murni, susu, enggak bercampur dengan apa? Dengan darah. Ketika kita beribadah hanya untuk Allah saja tadi. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya. Dan kita keep dulu, ya karena kita belum ada tanya jawab, keep dulu nasihat yang pertama dulu, dan itu pun baru yang pertama. Ya, yang pertama. Nanti kita lanjutkan kajian ini, tema ini pada bagian yang kedua. Ya, tetap di Azumar setiap Sabtu ke berapa? Sabtu kedua subuh, karena insya Allah nanti kita akan bahas nasihat untuk Allah, cakupan yang kedua apa, dan juga nasihat untuk kitabnya apa saja, hak dari Al-Quran dari kita itu apa, hak Rasul dari kita itu apa, nanti kita bahas. Ya, materi ini panjang, ya. Mungkin sampai Prabowo turun, insya Allah baru selesai kali, atau gimana nggak, saya nggak tahu gitu ya. Atau, ya, kalau kaji kitab harus sabar gitu ya. Kaji kitab itu pasal demi pasal, bab demi bab harus sabar. Yang ngaji itu jangan terburu-buru. Yang penting apa? Faham kemudian apa? Diamalkan. Kalau soal tadi turunnya itu hanya jok aja ya kan. Jangan di ini. Berarti masih panjang dong Ustaz ya, masih panjang insya Allah. Taib, barakallahu fikum. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ditanyakan? Betul. Hak Allah dari kita. Oh iya, tayyib. Barakallahu fiik, benar. Ketika Nabi tadi menerangkan kepada Mu'adz dan hakikatnya menerangkan untuk kita, bahwasanya apa? Allah punya hak dari kita, yaitu apa? Kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan jangan mencampur adukan dengan kesyirikan. Kemudian kalau kata Nabi, amma haqqul ibad ala Allah, adapun haknya hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kalau dia tadi beribadah, bertauhid hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sampai dia bertemu dengan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan masukkan dia ke dalam apa? Surga. Makanya Pak, Bu, orang yang hidupnya bertauhid, beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun apa berbuat syirik, dia sampai bawa mati, maka dia masuk surga. Itu hadisnya udah mutawatir, bukan sekedar sahih. Hadisnya mutawatir. Orang yang hidupnya bertauhid, nggak pernah berbuat syirik, pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Bagaimana kalau orang udah jatuh kepada perbuatan syirik? Ini wajib taubat. Dan jangan sampai kembali lagi. Sebab apa? Justru orang yang bertauhid itu dimuliakan oleh Allah. Ya, sedangkan orang yang berbuat syirik dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni orang yang mati naudzubillah dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah. Coba dupanya, menyanyi lagi sedang dibakar di kuburan, dia mau minta sama kuburan, tiba-tiba dia keselak makanan, mati langsung. Ada yang begitu kan? Ya. Ada orang yang naudzubillah lagi sedang apa? Datang ke dukun. Tiba-tiba apa? Malaikat maut datang menjemput dia. Dalam kondisi dia berbuat apa? Perbuatan dosa yang besar. Ini nggak ada ampunan, nggak ada rahmat, nggak ada surga, dan kekal di neraka selama-lamanya orang yang seperti itu. Makanya syaitan berkepentingan hamba-hamba Allah berbuat apa? Syirik. Makanya diwanti-wanti Pak. Ya, dan itu apa? Istilahnya hak seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Makanya Allah berpesan, ini ayat mungkin udah ribuan kali kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi apa? Muslim, berserah diri kepada Allah dengan agama yang Allah ridhoi. Ya, Allah pesan itu supaya kita apa? Bertakwa dengan sebenar-benar takwa dan tidak mati kecuali dalam kondisi apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Ibu?
Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Malah Ustadznya bersyukur karena Ustadznya hari ini mau langsung ke Masjid At-Ta'awun. Ada tablik akbar Ustadz Subhan Bawazir. Jadi Ustadznya izin agak cepat ini, agak lebih cepat karena memang harus apa namanya ke puncak. Ada tablik akbar mendampingi Ustadz Subhan Bawazir hafizahullah taala. Taib. Cukup dulu, mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi pada Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, sehatkan keluarga kita, sehingga Allah pertemukan kita kembali di majelis ini. Semoga Allah berkahi kehidupan kita dan keluarga kita. Allah jaga kita dan keluarga kita dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala fitnah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita. Di samping hidayah yang sudah ada, semoga Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita agar mereka takut berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka senantiasa kembali kepada dinnya yaitu al-Islam. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.